Nah, kita kan masuk ke konsep yang keempat, yaitu asset classes. Ini ada hubungannya ya, jadi semuanya itu saling nyambung antara dari compounding interest, risk and return, dan asset classes. Asset classes itu ada apa? Ya, aset class itu kita bilang tadi, ada yang nggak ada resiko, ada yang resikonya lebih moderat, ada yang resikonya lebih kecil, ada resikonya lebih besar. Gitu. Jadi kita harus tahu beberapa aset kelas, dan ini adalah 4 yang ibaratnya fundamental ya dalam investasi. Ini kayak textbook, ini fundamental. Cash atau cash equivalent ya. Jadi kalau kalian punya cash, contoh, kalian punya 100 juta di cash, itu harusnya yielding kalian 3-5%. Karena sudah dapat bunga antara 3 juta sampai 5 juta setiap bulannya ya. Ini di money market fund, kalau Indonesia bilangnya RDPU ya. Ya. Bisa juga CDs ya, Certificate of Deposits. Equity itu ada stocks ya, dan ada dividend payment. Fixed income itu ada bonds, ini ada di government dan corporate. Dan ada alternative investment. Ini mau property, mau gold, silver, crypto, peer-to-peer loans ya. Jadi ini adalah namanya alternative investment. Jadi dari aset kelas ini, baru lu bisa bikin sebuah portofolio lu dengan aman dan nyaman. Lu harus bisa lihat nih, profil resikonya seperti apa, risk and return-nya lu mau seperti apa. Dan ini gue jelasin di video gue secara detail banget. Jadi kalian cari video gue judulnya aset alokasi, itu gue akan jelaskan ini dengan hyper detail. Ya. Tapi kita akan review sedikit aja. Kira-kira dari aset kelas ini, ya, lu bisa menentukan ekspektasi portofolio nanti seperti apa. Ya. Buat tadi, ada yang bilang, oke, gue itu orangnya sangat takut untuk ngambil risiko. Gue mau semuanya di cash dan gue mau semuanya di fixed income. Tapi problemnya apa? Kalau lu cuma melakukan seperti ini, uang lu nanti akan tergerus terlalu lama. Ya, dalam waktu 30 tahun tidak mungkin cash dan fixed income itu mengalahkan yang namanya equity. Jadi lu tetap butuh equity di dalam portofolio lu. Lu tetap butuh ya alternatif aset di dalam portofolio lu untuk bisa ngebalance. Kalau emang, let's say, oke, saya adalah seorang pecundang. Saya nggak berani nih berinvestasi. Lu bisa bikin yang namanya strategi barbel. Ya. Jadi cash lu misalnya semuanya lu punya uang 100 juta rupiah ya. Strategi barbel adalah seperti ini ya. Lu cash lu aman kayak 50 juta, lu taruh di RDPU nih. Ya. Dan di sini misalnya lu bagi ya, ini S&P, ini Bitcoin gitu. Ini kita hitung ya. Ini CAGR-nya kira-kira 35%. S&P dan Bitcoin kita hitung blended misal 20% ya. Jadi ketika ininya itu bisa drawdown 50%, otomatis total portofolio lu itu cuma jadi 75 juta. Tapi kalau ini naik, upside-nya, ya, ini lu bisa mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Ya. Jadi caranya gitu, lu bisa ngelakuin yang namanya barbell. Jadi ini yang aman, ini beresiko. Ya. Cuman kalau kalian masih muda, ya gue selalu ngajarin, cash itu fungsinya apa? Cash itu bukan untuk timing the market, tapi cash itu untuk lu punya dana darurat gitu. Lu punya kebutuhan dalam waktu 2 tahun. Karena kebanyakan orang, nanti gue akan jelaskan di teori setelah ini adalah mereka itu akhirnya nggak bisa mengontrol bias psikologi mereka. Akhirnya ketika market itu turun, mereka melakukan yang namanya cut loss ya. Mereka bikin yang namanya permanent loss of capital karena mereka nggak ngerti aset alokasi ini adalah semuanya. Jadi gue sarankan kalian langsung lompat ya ke video gue yang aset alokasi, kalian tonton semua, tonton ulang kalau udah nonton lagi. Karena konsep-konsep ini akan sangat berpengaruh ya. Jadi kalian penting untuk tahu beberapa aset kelas dan fungsinya itu apa. Ini fungsinya untuk tidur tenang. Tidur nih, ini fungsinya cuma buat tidur. Ini fungsinya untuk pertumbuhan. Nah, ini fungsinya apa ya? Ini keamanan. Ya, ini juga pertumbuhan. Kalian harus tahu fungsinya karena beda-beda. Ya. Jadi ibarat kalian lihat, ya, misalnya kalian mau main bola deh pakai 3 ini, ya. Ini kiper gitu loh. Ini yang jaga gawang lu. Ini ada defender, di sini ada striker. Kalau semuanya striker ya sebenarnya kalau di investasi sebenarnya boleh gitu. Cuman kalau di bola berantakan kan. Lu tetap butuh porsi cash buat lu tidur, lu butuh buat pertumbuhan, sama lu butuh untuk jaga portofolio gitu. Tapi ntar once lu udah get lebih advance, ini kan klasiknya kalau diajarin teori ekonomi itu 60-40 ya, mungkin baginya gini gitu. Ini stocks, ini bonds. Sederhana. Oke. Cuman menurut gua portofolio seperti ini udah mati ya. Karena bonds kita lihat secara historical itu cuman banyakan narik drawdown dari portofolio terlalu jauh ya. Makanya diperkenalkan alternatif investment di sini. Lebih efisien kalau kalian melakukan barbell seperti ini kalau memang kalian takut.
Tapi kan kalau kalian yang udah lebih ngerti ya bahwa time value of money itu penting, lu pasti nggak mau taruh cashnya setengah gitu. Cash lu bentuk kayak 10%, 20%. Jangan melakukan cash direct. Tapi di sini bakal nanti ada banyak orang-orang pinter ya kan yang coba nanya, Warren Buffett kenapa cashnya banyak gitu. Kalian nggak ngerti ya, Berkshire Hathaway itu juga bukan cuma perusahaan investasi, itu perusahaan asuransi ya. Dia butuh cashnya sebagai float untuk kalau orang preminya gagal bayar. Karena mereka punya Geico ya. Itu auto insurance terbesar. Dan Berkshire yang kalian lihat, public equity itu cuma porsi kecil. Ya, masih ada Berkshire Energy. Dia banyak sekali, subsidiary ada 60 ya. Subsidiary yang kalian nggak paham dan nggak tahu. Ya. Jadi itu bukan cash dia segitu ya. Jadi cash lu nggak perlu banyak-banyak, dan untuk menjawab pertanyaan lu bukan Warren Buffett. Jadi tenang aja gitu. Cash 10-20% sudah cukup. Sisanya kita akan bagi berdasarkan aset kelas. Jadi penting untuk tahu ya masing-masing ini karakternya seperti apa dan kapan dipakainya. Di sini konsep yang kita bahas akan namanya behavioral finance. Ya, jadi behavior manusia dalam melihat pasar. Ini penting sekali karena manusia itu banyak biasnya. Dan ketika banyak biasnya ini ditabrakin, ya contoh misalnya manusia itu punya confirmation bias. Ketika ada influencer ngomong saham A bagus, oh karena dia ngomong bagus berarti gue harus masuk. Itu kena confirmation bias. Kena herding juga. Oh teman-teman gue di komunitas juga beli saham itu. Jadi teman-teman gue udah beli saham itu, influencer itu kasih tahu saham itu bagus. Udah kena tadi gue bilang ya confirmation bias, lu kena herding juga. Dan ketika nanti saham misal harganya 10.000, sahamnya turun ke 8.000. Lu kena anchoring bias. Oke, gue cuma akan jual kalau ini balik ke 10.000 lagi. Padahal harga sebelumnya itu emang udah nggak relevan. Gitu. Ketika itu tiga biasnya nabrak, itu Charlie Munger sebutnya Lollapalooza effect ya. Udah goblok intinya. Karena tiga biasnya itu nabrak. Dan ini banyak sekali ya yang dilakukan sama, gue lihat banyak sekali orang ya mau di luar negeri, di dalam negeri, mereka yang tidak paham tentang behavioral finance ini. Karena lebih penting psikologis ya dibanding semua hitung-hitungan dan matematika yang terjadi di dalam pasar modal. Karena secara fundamental, kenapa kita perlu pelajarin ini? Karena emosi manusia ya itu lebih dari logika. Lu bisa ngomong tadi, lu bisa tahan drawdown, tapi beda cerita kalau portofolio 1 miliar terus ketarik 700 juta. Ya, beda cerita gitu. Belum tentu lu akan tidur dengan tenang. Ya, karena lu udah pernah ngerasain belum? Karena gue pun sama, ya. Ketika gue punya portofolio, gue bilang, ah nggak apa-apa lah kena drawdown 30%. Tapi ketika sudah kena drawdown 30%, ya rasanya lumayan. Ya. Itu akan nanti ada mental accounting di sana, ada anchoring bias di sana. Nanti Lollapalooza efeknya itu bakal datang, gitu. Ini akan contoh ya, kita bisa melihat stage dari market cycle seperti ini. Kita lihat ya, wah optimisme nih, ini kayaknya naik, ya kan? Ini naik nih. Belief, oh semua teman-teman gue, semua influencer itu ngasih tahu bahwa ini bagus. Oke, ini gue udah cuan nih, trailnya ini gue udah cuan. Ini optimisme wah naik ya. Ini ikut influencer nih. Oke, wah cuan. Gue akan beli margin dan gue bilang ke semua orang untuk beli. Ya, ini trail. Euforia. Wow, kita semua jenius ya dan kita semua akan kaya. Lalu apa yang terjadi? Harganya mulai koreksi. Kita sabar dulu ya buat next market rally. Lalu anxiety. Kok ini turunnya makin jauh ya? Dia turun begini ya. Habis itu denial gitu kan. Wah, investasi gue ini bagus sekali kok. Mereka akan balik gitu. Dia akan balik. Dia akan denial. Dan mulai panik nih. Pas udah di bawah sini panik. Gila, semua orang udah jualan. Sekarang gue yang harus keluar. Ya. Dan di sini kapitulasi nih. Gue udah berhenti. Gue kapok di market. Lalu anger. Siapa yang nge-short nih? Ya. Ini sama kayak di luar negeri tahun 2008. Anger gitu. Ini siapa yang nge-short saham gue di Salomon Brothers? Ya. Salahnya pemerintah. Kenapa US Treasury pada waktu itu, Hank Paulson itu kenapa mereka nggak mau intervensi? Gitu. Kenapa mereka nggak bisa intervensi? Anger, marah. Ya. Ketika marah ini semua orang jadi target, semua orang disalahin. Gitu. Jadi karena nggak ngerti gitu. Psikologis dari manusia ini manusia. Gitu. Dan gue sangat mengerti ini. Kenapa? Karena gue dulu investor yang awam ketika terjadi tahun 2017, kripto itu crash ya. Dan semua koin-koin yang gue pegang kayak IOTA waktu itu turun sekitar ya mungkin 80-90%. Dan gue ada di fase ini ya.
di anger gitu. Gua datang ke subreddit gitu, terus gua maki-maki orang karena siapa nih yang jualan barangnya gitu. Dan ini adalah hal yang wajar gitu, apalagi investor pemula baru masuk di market, kalian akan mengalami siklus seperti ini ya. Dari tadi, wah itu naik, semua teman-teman gue ikut, oh gue gas dia pakai margin. Gue jenius, gue goblok. Wajar gitu. Kesalahan klasik investor itu lu beli di harga tinggi, terus habis itu lu jual di harga rendah. Kebanyakan seperti itu. Lu ikutnya bahkan cuma di euforia. Kita ada beberapa ya kan, ada FOMO. Ini ngikutin orang di euforia itu FOMO ya. Kita ada juga overconfidence. Kalian itu ngerasa kalian paling pintar di market ya. Tapi ditanya hal-hal sederhananya kalian nggak bisa hitung. Kayak tadi gue bilang time value of money seperti apa. Kalau kalian nggak bisa hitung yang namanya future value, lu lupain aja ya. Mau stock picking, gaya-gaya itu, lu lupain aja gitu. Kalian ada loss aversion di sini. Loss aversion itu apa? Orang itu lebih nggak suka rugi dibanding untung dalam skala 2:1. Jadi kehilangan 10 juta itu lebih sakit dibanding untung 10 juta. Dibanding lu seneng untuk untung 10 juta. Lu ada juga confirmation bias di sini. Jadi ketika orang lain bilang itu bagus, menurut lu itu pasti sesuatu hal yang bagus. Karena ini wajar, kenapa? Karena otak manusia itu didesain ya untuk menghindari yang namanya bahaya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena manusia itu kita hardwired dari dulu. Untuk misalnya jadi orang yang bahkan, kenapa kita jadi manusia itu pesimis? Karena zaman dulu ketika itu ada semak-semak, kita iseng nih, kita masuk terus kita mau lihat di situ, kemungkinan ada macan kita mati. Jadi orang yang pesimis, itu mungkin ada macan, itu selalu lebih untung. Tapi dunia tuh berubah, dunia bukan seperti itu lagi. Tapi kita masih di hardwired untuk jadi ibaratnya makhluk yang seperti itu. Kita masih makhluk yang pesimis. Jangan ambil resiko, jangan takut. Itu kenapa kalau secara antropologi? Karena gue bilang tadi, ketika gelap, ya, ini terbukti ya. Zaman dulu kan ada penemuan yang namanya api. Orang yang jauh dari api itu literally bisa diterkam gitu. Jadi orang yang makin jauh dari apinya, itu makin kemungkinan dia untuk mati, ya. Tapi ya balik lagi, dunia sudah berubah. Nah, gimana caranya untuk melawan naluri manusia ini ya? Jawabannya kita harus bisa melihat gitu, gimana cara kita bisa melawan nalurinya. Satu, kita harus punya rencana. Ya, punya rencana ini artinya apa? Kita tahu tujuan investasi kita itu untuk apa dan plannya apa, rencananya seperti apa. Jadi lu menggunakan yang namanya sistem, bukan perasaan. Oke? Jadi ketika misalnya lu punya uang 10 juta untuk disisihkan. Lu mau berinvestasi jangka waktu untuk 30 tahun. Lu nggak mau otak-atik ini ya. Lu udah punya uang untuk 2 tahun hidup misalnya. Dalam bentuk cash ya. Dan 10 juta ini lu mau investasi untuk 30 tahun. Dan lu udah lihat nih, oke. Gue mau investasi dengan cara yang sederhana. Ya misalnya gue mau 50-50 nih, paling gampang. Gue mau berinvestasi di public equity. Dan gue mau investasi di Bitcoin nih, 50-50. Dan 30 tahun gue nggak akan mau sentuh portofolionya, gue udah punya cash begini. Jadi ketika lu dapat gajian 10 juta, 5 juta lu taruh di sini, 5 juta lu taruh di sini. Selesai, jadi sebuah sistem. Lu nggak peduli dia mau naik, turun begini, ya. Di sini lu invest, di sini lu invest, di sini lu invest. Tapi dia bilang, jangan invest di ATH. Ya. Itu udah kata-kata orang dari bodoh dari dulu. Ya. Dari dulu orang bilang kayak gitu. Ya. Market tuh seperti ini. Kalau kalian melihat dalam jangka panjang, dia ada ATH, ada ATH, ada ATH, 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 sampai 1.100 kali. Jawabannya, lu bahkan lebih untung lu invest cuma di ATH ini dibanding lu nggak pernah invest sama sekali. Ya, jadi nggak usah pernah takut, oh apakah ini market lagi mahal? Just invest, terus lu bikin yang namanya sistem. Ya, lu bikin yang namanya sistem. Jadi lu hilangin biasnya, lu jadikan sebuah sistem. Lu harus kenal diri lu sendiri. Ya, karena investor yang paling jago yang gue tahu, itu dia orang yang paling sabar, dan orang yang paling disiplin. Dan dia orang yang fokus. Jadi 3 trade investor terjago yang gue pernah ketemu, yang gue sering ngobrol, ya salah satu mentor gue, dia sabar banget. Dia disiplin banget dan dia fokus banget. Dia benar-benar ngelihat, oke ini oposisinya seperti apa, noise-nya orang lain ngomong apa, dia nggak peduli. Dia sabar, dia konsisten, dan dia fokus. Jadi rahasia dari investasi, ya,
Warren Buffett bilang, kalau lu punya IQ 150 di dunia investasi, bagus lu buang 30 poinnya untuk orang lain. Kenapa? Karena ini bukan bisnis di mana yang pintar itu yang menang, tapi yang sabar, yang bisa mengelola temperamen. Jadi rahasia besarnya, 80% dari investasi itu psikologis. 20% itu teori atau ilmu. Ini rahasia besar investasi yang nggak banyak orang mau tahu. Gitu. Kalau lu bisa kontrol psikologis, lu udah menang kok. Gitu. Nah ini kenapa kita butuh komunitas, kita butuh teman-teman untuk berdiskusi, kita butuh belajar. Karena nggak banyak yang paham gimana caranya rancang sistem, gimana caranya lihat secara psikologis. Ya. Dan teori dan ilmu itu ternyata nggak sepenting itu loh. Dibanding lu paham seperti ini, lu bisa bikin sistemnya, dan lu bisa jaga mental lu dari tadi bias-bias manusia. Jangan sampai banyak biasnya itu nyatu gitu. Anchoring bias nyatu sama loss aversion, nyatu sama confirmation bias, nyatu sama herding behavior. Itu digabung-gabung semua, lu mampus lu di market. Ya. Lu pasti nggak akan berhasil dan ujungnya cuma teriak-teriak. Ya. Jadi video ini adalah fundamental yang penting. Ya, kalau kalian masih ada beberapa yang kalian nggak ngerti, kalian silakan ulang lagi. Ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.